Bagi orang Yunani, salib merupakan kebodohan. Bagi orang Yahudi, salib merupakan batu sandungan. Bagi orang Romawi, salib merupakan laknat, kutuk bagi orang-orang berdosa atau penjahat. Tapi bagi orang Kristen, salib merupakan kasih dan pengorbanan Kristus bagi kita. Tanpa salib Kristus, harusnya kita yang mati di kayu salib. Harusnya kita yang menerima hukuman kekal. Tapi karena Yesus yang berkorban dan kasihnya yang begitu besar dalam kehidupan kita, sehingga dia menukarkan nyawanya, hidupnya, agar kita tidak memperoleh hukuman kekal, melainkan kita mendapatkan hidup yang kekal. Betapa pentingnya makna sebuah salib. Nah, saya mau bagi kepada kita semua mengenai makna daripada salib. Yang pertama, makna daripada salib. Salib merupakan tanda kepatuhan Yesus yang sempurna kepada Allah. Filipi pasal yang kedua ayat 8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Wow, Yesus taat totalitas sampai mati di atas kayu salib. Seluruh dunia tahu bahwa salib merupakan kematian yang mengerikan, paling hina, yang paling ditakuti oleh semua manusia. Tetapi karena ketaatan Kristus kepada Bapa, Yesus mau memikulnya dengan sukarela, dengan sukacita. Saya teringat dengan kisah Pangeran William dan Henry yang merupakan anak daripada Lady Di dan Pangeran Charles. Mereka adalah keturunan kerajaan Inggris, di mana ketika mereka hendak masuk wajib militer yang penuh dengan didikan yang keras dan semua gojolokan yang begitu mengerikan, dan kemudian seorang reporter datang kepada sekolah yang membuat wajib militer tersebut dan bertanya, apakah ada perlakuan khusus bagi Pangeran William dan Henry ketika mereka ikut wajib militer. Sekolah tersebut berkata, tidak ada perlakuan khusus. Mereka mengikuti semua modul-modul, mereka mengikuti semua materi-materi, bahkan pelatihan-pelatihan yang sekeras apapun mereka ikuti. Karena tidak ada pengecualian khusus bagi pangeran daripada kerajaan Inggris. Wow, luar biasa sekali. Yesus yang menarik adalah menolak untuk diperlakukan khusus, sehingga dia mengambil jalan yang tidak populer dengan menderita, menjadi manusia, dan bahkan direndahkan dan mati di atas kayu salib demi kasihnya kepada kita. Satu pengorbanan yang begitu besar yang dilakukan oleh Yesus. Walaupun dia adalah Allah, tapi dia tidak menganggap saran sebagai Allah. Dia merendahkan diri sampai taat di kayu salib. Ketaatan merupakan tanda awal dari rasa hormat. Ketika Kristus taat kepada Bapa, merupakan Kristus hormat kepada Bapa. Ketika kita taat kepada Tuhan, merupakan kita hormat sama Tuhan. Ketika kita taat kepada pemimpin, membuktikan bahwa kita hormat sama pemimpin. Ketika kita taat sama orang tua, membuktikan kita hormat kepada orang tua. Sebaliknya, ketika kita tidak taat kepada orang tua, membuktikan bahwa kita tidak hormat kepada mereka. Ketika kita tidak taat sama Tuhan, membuktikan bahwa kita tidak hormat sama Tuhan. Karena ketaatan adalah tanda awal dari rasa hormat. Jadi bukti seseorang itu menghormati seseorang dengan melakukan apa yang dikatakannya. Dan ketaatan bukan merupakan program utama yang Tuhan injek, Tuhan infus, Tuhan berikan ketika kita lahir di dunia ini. Membuktikan ketika Adam ditaruh di Taman Eden, dan Tuhan sudah memberi perintah untuk jangan makan buah pohon pengetahuan baik dan jahat, namun diabaikannya dan diambil pohon pengetahuan yang terlarang tersebut. Membuktikan bahwa ketaatan bukan merupakan program utama yang Tuhan berikan dalam diri manusia. Manusia bisa saja untuk bisa mengabaikan suara Tuhan. Nah, itu sebabnya ketaatan perlu kita latih. Ketaatan perlu kita disiplinkan sehingga ini menjadi gaya kehidupan kita. Karena Yesus sudah sejak awal dia belajar untuk taat dalam perkara yang kecil, makanya dia mampu taat sampai mati. Karena
Karena Adam tidak mampu taat setia dalam perkara kecil, maka dia tidak mampu taat dalam perkara yang besar. Hal yang penting untuk kita sebagai anak-anaknya, untuk kita belajar taat sampai seumur hidup kita. Yesus mengatakan makananku adalah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. No wonder sampai di atas kayu salib dia berkata, "It is finished." Misiku, tugasku telah selesai. Banyak orang hidup udah gak ada, tapi tugasnya belum selesai. Beda dengan Yesus. Yesus hidup masih ada, tapi tugasnya selesai karena dia menjadi pelaku kehendak Bapa. Saya rindu untuk setiap kita menjadi pelaku-pelaku kehendak Bapa. Mulailah dari setiap perkara yang kecil melakukan kehendak Bapa. Yang kedua, makna daripada salib Kristus. Salib adalah cara Yesus memuliakan Allah, dan kebangkitan ada cara Allah memuliakan Yesus. Tidak ada kemuliaan tanpa salib. Karena Yesus menghormati Allah dengan cara yaitu memikul salib sampai mati, maka Allah pun menghormati Yesus. Dalam Matius pasal yang ke-20 ayat 19, dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya ia diolok-olokkan, disesat dan disalib, dan pada hari ketiga ia dibangkitkan. Wow, selama hidup Yesus selalu direndahkan, dipermalukan, dihina, bahkan sampai disalibkan. Salib bagi orang Romawi merupakan laknat, hukuman bagi para penjahat. Tapi rencana Tuhan tidak bisa dibendung. Dia menghormati Bapa karena dia memikul salib. Bapa menghormati Yesus pada hari ketiga. Dia dipermuliakan dan dibangkitkan. Tanpa salib, Yesus tidak akan menerima kemuliaan. Kalau Yesus tidak mau direndahkan, maka Bapa tidak akan dipermuliakan. Karena Yesus mau direndahkan habis-habisan, maka Bapa memberikan predikat nama di atas segala nama. Jadi nama di segala nama, Tuhan di atas segala Tuhan, belum diberikan kepada Yesus sampai dia merendahkan diri dan mati di atas kayu salib. Ini sebuah prinsip bahwa tidak ada kemuliaan tanpa salib. Tidak ada kehidupan tanpa kematian. Tidak ada promosi tanpa direndahkan. Tidak ada pintu terbuka kalau pintu yang ada ini tidak ditutup. Tidak ada penyediaan tanpa kehilangan. Tidak ada kualitas tanpa aniayaan. Jadi jangan bersusah hati kalau kita menerima tantangan, tapi bergembiralah, bersukacitalah, karena kemuliaan sedang menanti bagi kita. Dan Tuhan mau untuk kita menikmati jurdi kehidupan. Salib ada cara di mana Tuhan akan memuliakan kita. Ada 3 sumber daripada masalah. Yang pertama, iblis. Kalau itu datangnya daripada iblis, kuncinya kita tangking, kita doakan, maka iblis akan menyingkir. Seperti roh jahat yang masuk di dalam orang yang ada di Gerasa. Ketika diusir, maka roh jahat itu pergi masuk kepada 2000 babi. Saat itu juga orang yang gila berubah, langsung sadar 180 derajat. Yang kedua, sumber daripada masalah adalah karena kesalahan pribadi. Kuncinya bertobat. Jangan lakukan kesalahan lagi. Sungguh-sungguh kita mengambil keputusan yang bulat untuk tidak kembali kepada masalah yang sama atau dosa yang sama. Bertobat merupakan kunci di mana penyelesaian masalah. Tapi justru tidak pertobatan merupakan sumber masalah yang baru akan datang. Yang ketiga, sumber masalah karena Tuhan izinkan untuk kita pikul. Seperti Yesus, Bapa izinkan untuk dia pemikulnya. Seperti Paulus, dia udah terus berusaha untuk meminta duri dalam dagingnya dikeluarkan. Artinya penganiayaan yang dialami untuk membuat Paulus tetap rendah hati. Karena kepintaran, karena kuasa yang begitu luar biasa yang menyertai Paulus. Jadi itu sebabnya kalau Anda sudah berdoa agar masa itu pergi, namun tidak pergi-pergi juga. Dan itu bukan karena kesalahanmu. Mari pikul dengan penuh sukacita. Pasti Tuhan akan memberikan kekuatan, karena pencobaan yang kita hadapi tidak pernah melebihi kekuatan kita. Yang ketiga, makna daripada salib, kuasa yang mengubah kehidupan kita. 1 Petrus pasal yang ke-1 ayat yang ke-18
dan 19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu wariskan dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak dan emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tidak bernoda dan tidak bercacat. Kristus telah membayar lunas untuk membebaskan kita dari kehidupan yang sia-sia. Bukan dengan emas dan perak, melainkan dengan darah yang mahal, tidak bernoda dan tidak bercela, agar kita tidak lagi hidup di dalam kesia-siaan. Melalui salib, maka dia membebaskan kita dari kehidupan yang sia-sia. Melalui kematian dan kebangkitan Kristus, banyak kehidupan diubahkan. Prajurit Romawi yang menyiksa Yesus dari awal, bahkan sampai kemudian tergantung di atas salib, dan kemudian Yesus menyerahkan nyawanya, gempa bumi terjadi. Maka prajurit yang sama yang menyiksa Yesus dari semalam-malaman sampai di hari Jumat Agung mengatakan sungguh dia adalah anak Allah. Sejarah menulis bahwa prajurit tersebut menjadi pendeta uskup di salah satu negara yang ada di Asia Kecil. Wow, justru karena darahnya dan pengorbanannya mengubah kehidupan seorang yang jahat menjadi seorang yang mencintai Tuhan. Saulus buktinya merupakan dalang pembunuh murid Kristus bernama Stefanus. Bahkan dalam misinya untuk membunuh Petrus, dia berjumpa dengan Kristus dan pengampunannya diberikan kepada Saulus, mengubah Saulus menjadi Paulus. Bahkan Filipus yang kikir, yang pelit, yang dia tidak mau mengeluarkan uang untuk menolong 5.000 orang kelaparan, tapi karena pengorbanan Kristus, ubah Filipus jadi murah hati dan mati di Hierapolis Asia Kecil, sampai mati di kayu salib juga. Thomas yang ragu-ragu, gak percaya bahwa Yesus itu hidup sampai dia membuktikan jari dia di lubang paku, tapi karena Kristus telah mati, salibnya mengubahkan Thomas yang ragu-ragu jadi Thomas yang percaya dan pemberani, sampai memberitakan Injil di India, dihujani tombak. Apapun masa lalu kita, kalau kita undang Kristus, salib itu untuk hadir dalam kehidupan kita, maka kehidupan kita tidak pernah sama. Dia akan mengubahkan kita seperti dia mengubah rasul-rasul dan kehidupan saya. Jadi kita belajar hari ini, ada 3 makna daripada salib Kristus. Yang pertama, salib merupakan tanda kepatuhan Kristus yang sempurna kepada Allah. Yang kedua, salib adalah cara Yesus memuliakan Bapa dan Bapa memuliakan Yesus. Ketiga, salib lambang daripada kuasa yang mengubah kehidupan kita.